Halo semuanya, perkenalkan nama saya Franciscus Tommy. Video kali ini adalah video yang sangat spesial karena video pertama saya di channel saya. Dan juga video kali ini saya akan membahas tentang hak-hak pekerja yang termasuk dalam tugas mata kuliah etika bisnis. Apa saja hak-hak pekerja itu? Keep on watching. Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen saya. Yang pertama itu adalah berikan contoh real atas hak-hak pekerja. Hak-hak pekerja terdiri dari 8 hak. Hak yang pertama adalah hak atas pekerjaan, yang dimana pemerintah telah menyediakan dan menciptakan banyak sekali lapangan pekerjaan. Dari data yang saya dapat, ada lebih dari 11 juta lapangan pekerjaan yang telah diciptakan dan dibuka oleh pemerintah. Hak yang kedua adalah hak atas upah yang adil, di mana para pekerja mereka berhak untuk mendapatkan upah minimum, yaitu upah minimum kabupaten maupun kota atau UMK. Nah, hak selanjutnya adalah hak atas berserikat dan berkumpul, di mana para pekerja diberikan kebebasan untuk mendirikan dan membangun serikat pekerja. Dari data yang saya dapat, banyak sekali serikat pekerja yang sudah legal di mata hukum Indonesia. Ada lebih dari 70 serikat pekerja yang ada di Indonesia dan mereka sudah legal secara hukum. Hak selanjutnya adalah hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan, di mana pemerintah telah menciptakan program yaitu BPJS, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Hak selanjutnya adalah hak atas diproses hukum secara sah, di mana para pekerja mereka memiliki hak untuk menjelaskan kebenaran atas tuduhan yang dijatuhkan atau asas praduga tak bersalah, dan juga para pekerja mendapatkan hak untuk keterbukaan informasi seputar kasus yang dituduhkan pada mereka. Hak selanjutnya adalah hak diperlakukan secara sama, di mana para pekerja mereka berhak untuk mendapatkan promosi maupun kenaikan gaji dengan indikatornya adalah Key Performance Indicator, sehingga tidak lagi dilihat dari senioritas maupun durasi bekerja. Dan promosi ini berlaku untuk semua pekerja. Hak selanjutnya adalah hak atas privasi, di mana menyangkut tentang keyakinan religius, afiliasi dan haluan politik, urusan keluarga, serta urusan sosial lainnya dari pekerja tersebut. Hak selanjutnya adalah hak atas kebebasan suara hati, di mana para pekerja mereka bebas untuk memberikan saran demi keselamatan seluruh orang di perusahaan. Contohnya pada saat pandemi saat ini, mereka berhak untuk mengajukan working from home ataupun cuti dalam pandemi corona ini. Selain itu juga mereka berhak untuk menyampaikan kebutuhan untuk menunjang kinerja seperti pelatihan maupun pendidikan. Pertanyaan selanjutnya adalah dari 8 hak pekerja tersebut, manakah yang paling penting? Menurut saya yang paling penting adalah hak atas pekerjaan, karena hak atas pekerjaan ini termasuk dalam hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak atas hidup, bahkan atas hidup yang layak. Hak atas pekerjaan ini juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, tanpa ada hak atas pekerjaan ini, maka tidak akan bisa mendapatkan hak-hak pekerjaan lainnya. Pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan ketiga adalah apakah hak pekerja yang sudah ada perlu direvisi? Menurut saya sangat perlu direvisi jika terdapat kondisi yang merugikan kepentingan maupun kesejahteraan serikat buruh. Apa saja hal yang merugikan tersebut? Yaitu misalnya mengurangi pesangon, pembebasan tenaga kerja outsourcing, kenaikan upah minimum setiap tahun dibatasi menjadi 2 tahun sekali, dan juga hak mogok yang dibatasi. Nah, bila terjadi kondisi seperti itu, menurut saya hak pekerja sangat perlu untuk direvisi. Nah, pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan keempat berhubungan tentang whistleblowing. Berikan contoh kasus whistleblowing baik itu internal atau eksternal yang pernah terjadi di Indonesia. Kalian pernah dengar kasus Agus Condro yang merupakan salah satu anggota DPR RI pada periode tahun 1999 sampai 2004 yang merupakan salah satu dari fraksi PDIP. Ia mengungkapkan kepada publik bahwa dia dan beberapa rekannya menerima cek perjalanan sebagai suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2000-an awal. Agus Condro secara terbuka mengakui bahwa dia menerima cek perjalanan dari seorang pengusaha untuk memenangkan calon deputi yaitu Miranda Gultom. Dalam kasus ini,
mantan anggota DPR dari fraksi PDIP, Agus Condro, mengaku Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Cahyokumolo, dan Sekretaris Fraksi PDIP, Pandana Baban, adalah orang yang memberi perintah kepada para anggota fraksi PDIP yang berada di Komisi 9 DPR pada saat itu untuk memilih Miranda Gultom sebagai Deputi Senior Bank Indonesia pada tahun 2004 lalu. Lebih lanjut, Agus menuturkan PDI Perjuangan merupakan partai politik yang sangat tertib di DPR. Karenanya, jika pihak fraksi telah mengeluarkan suatu perintah kepada anggotanya, maka para anggota fraksi pasti akan mengikuti perintah tersebut. Meski demikian, perintah dari fraksi tersebut menurutnya pasti berasal dari DPP PDI Perjuangan. Nah, kasus dugaan suap dalam pemilihan Deputi Senior Bank Indonesia pertama kali mencuat ketika Agus Condro mengaku telah menerima uang senilai 500 juta dalam bentuk cek perjalanan. Nah, hingga saat ini KPK sendiri telah menetapkan 4 orang mantan anggota Komisi Keuangan DPR RI pada periode 1999 sampai 2004 menjadi tersangka, yaitu Hamka Yandu, Uju Juraheri, Endin Sufihara, dan Dudi Makmun Murad. Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka dengan alat bukti 10 cek perjalanan senilai 500 juta dan sejumlah cek perjalanan lainnya yang berjumlah 24 miliar rupiah. Nah, untuk informasi lebih detailnya tentang berita tersebut, kalian bisa mengeceknya di website ini. Nah, untuk pertanyaan kelima, masih berhubungan tentang whistleblowing. Apa peran whistleblowing bagi perusahaan? Nah, yang pertama yaitu secara proaktif dapat mendeteksi dan menyikapi tindakan-tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Nah, yang kedua adalah untuk mengetahui hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya fraud atau kecurangan di dalam perusahaan. Yang ketiga adalah mendorong budaya perusahaan yang jujur dan bertanggung jawab. Yang keempat adalah untuk mengikuti peraturan yang benar, dan ini berlaku bagi semua siapa saja yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah mendorong karyawan untuk melaporkan hal-hal yang berpotensi buruk bagi perusahaan. Yang keenam adalah membantu perusahaan menghindari pelanggaran-pelanggaran, dan yang terakhir adalah dapat mencegah dampak negatif seperti reputasi yang buruk dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan terakhir atau pertanyaan keenam adalah jelaskan profil singkat dari 5 federasi atau serikat pekerja yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada Korpri atau Korps Pegawai Republik Indonesia yang dibentuk pada tanggal 29 November tahun 1971. Pembentukannya berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 82 pada tahun 1971. Ketua Umum dari Korpri ini sendiri untuk periode tahun 2015 sampai 2020 adalah Profesor Dr. Zudan Arif Fahrullah SHMH. Korpri sendiri merupakan suatu organisasi buruh atau pekerja yang ada di Indonesia yang terdiri dari pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, pegawai BUMD, serta anak perusahaannya. Serikat pekerja yang kedua adalah Serikat Karyawan Telkom atau Sekar Telkom yang didirikan pada tanggal 1 Maret tahun 2000. Yang berada di Bandung, dan tujuan dari organisasi ini adalah untuk sosial. Ketua Umum dari Sekar Telkom ini adalah Wisnu Adu Wuryanto. Sekar Telkom sendiri telah memancangkan 4 pilar yang berperan sebagai mensejahterakan karyawan, yang terdiri dari sebagai wadah aspirasi karyawan, sebagai wadah pemersatu karyawan, sebagai mitra konstruktif manajemen, dan sebagai pengawal serta penegak good corporate governance, bersih, transparan, dan profesional. Serikat pekerja selanjutnya adalah Serikat Pekerja Kereta Api yang didirikan pada tanggal 14 September tahun 1999. Tujuannya adalah sosial. Ketua Umum dari SPKA atau Serikat Pekerja Kereta Api ini sendiri adalah Sri Nugroho. Serikat Pekerja Kereta Api sendiri merupakan serikat pekerja yang paling tertua di Indonesia. Serikat pekerja selanjutnya atau yang keempat adalah SPI atau Serikat Petani Indonesia yang dibentuk pada tanggal 8 Juli tahun 1998 dengan tujuan adalah sosial dan wilayah layanannya adalah seluruh Indonesia. Ketua Umumnya adalah Henry Saragi. SPI sendiri adalah suatu organisasi yang mewadahi perjuangan para petani kecil dan buruh tani yang ada di Indonesia. Fokus perjuangannya adalah pembaruan agraria, kedaulatan pangan, hak asasi petani, pertanian berkelanjutan, dan melawan neoliberalisme.
Nah, yang terakhir adalah Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia atau disingkat FSPTI. FSPTI ini didirikan pada tanggal 20 Februari tahun 1973 di Jakarta dan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas. Organisasi ini bersifat demokratis, independen, profesional, bebas, dan bertanggung jawab. FSPTI ini berfungsi sebagai yang pertama, wadah dan wahana pembinaan serta pengembangan pekerja Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas, disiplin, etos kerja, serta produktivitas kerja. Yang kedua adalah wadah pendorong dan penggerak anggota dalam peran serta menyukseskan program pembangunan nasional khususnya sektor ekonomi dan sosial budaya. Yang ketiga adalah sebagai wahana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya lahir maupun batin. Dan yang terakhir adalah sebagai wahana pelindung dan pembelaan hak-hak dan kepentingan pekerja. Sekian video dari saya, semoga video kali ini, video pertama saya, bisa membantu kalian yang ingin mencari informasi tentang hak-hak pekerja maupun whistleblowing. Dan saya mohon maaf bila ada penjelasan saya yang kurang berkenan atau kurang detail. Sekian dari saya, thank you so much for watching, bye, stay at home, bye.